Baik, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah hari ini kita akan terakhir ya pertemuan daripada Asyara. Ini merupakan pertemuan terakhir. Ya, nanti setelah pertemuan ini artinya kami memastikan bahwa seluruh rangkaian terkait tentang Al-Fatihah dengan qiraat Asyara ini sudah kami ajarkan secara menyeluruh. Yang kedua, bahwa kelak ya para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan ada ujian pengambilan sanad. Ya, jadi ujian itu ada dua. Yang pertama adalah ujian tengah semester, yakni ujiannya adalah ujian tulis. Misal siapa saja perawi daripada Imam Asim, nah itu harus tahu ya. Lalu yang kedua nanti di akhir adalah ujian lisan, artinya ujian praktek. Maka dari itu ketika pembelajaran dan lain sebagainya, mohon untuk para peserta benar-benar ya benar-benar dipaham ya, sampai benar-benar paham. Baik, para peserta di belakang Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya dulu ya, apakah saya sudah menjelaskan terkait tentang macam-macam cara muwaqaf mad arli sukun? Misalkan di sini ar-rahim ya, mad arli sukunnya harokatnya adalah kasroh ya, atau al-alamin ya, di sini harokatnya fathah, nanya ya, al-alamin. Lalu nasta'in ini harokatnya doma. Sudah pernah saya jelaskan atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah pernah saya jelaskan atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah atau belum? Afwan. Sudah, Ustaz. Ada yang bisa jawab saya? Sudah atau belum? Udah kayaknya Ustaz. Kira-kira. Sudah, Ustaz, sudah. Kalau nggak ada yang jawab, saya kira sudah ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Sudah atau belum? Sudah, Ustaz, sudah. Sudah berarti ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Jadi saya langsung praktek. Ya, saya langsung praktekkan keseluruhannya. Lalu selanjutnya nanti para peserta praktek lagi ya. Saya pilih satu-satu. Lalu selanjutnya insya Allah per hari ini kita selesai, yakni qiraat asyarahnya. Selanjutnya untuk di hari Jumat, maka talakinya kita adalah talaki hafaz syu'bah. Dan nanti setelah antum semua menyelesaikan hafaz syu'bah ya. Nah, di semester 2-nya nanti insya Allah kita akan menjamak qiraat asyarah. Ya, nanti insya Allah kita akan menjamak qiraat asyarah sampai 30 juz. Nah, karena tadi sudah menjawab bahwa macam-macam mad alif sukun ini sudah dijelaskan, maka saya tidak menjelaskan lagi. Baik ya, insya Allah akan saya contohkan. Ada Ustaz Abdul Hai di sini? Beliau keluar tadi Ustaz. Beliau keluar. Ada Ustaz Abdul Hai? Keluar Ustaz. Nanti saya minta tolong Ustaz Abdullah aja ya. Baik, antum perhatikan ya bagaimana cara saya wakaf. Ini saya akan mempraktekkan menyeluruh terkait tentang bacaan-bacaan qiraat asyarah, baik dalam segi syawahid ya dari syatibiyahnya. Jadi ada hal-hal yang di dalam kitab syatibiyah itu tidak ada. Ya, makanya tadi saya tanya apakah sudah saya jelaskan mungkin secara terperinci terkait mad alif sukunnya. Jadi karena antum ada yang mengatakan sudah, saya tidak jelaskan lagi ya. Baik, ya, saya praktekkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم 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 الحمد لله رب العالمين 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 الرحمن الرحيم 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 مالك يوم الدين 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 مالك يوم الدين السوسي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين الضالين. Baik, barakallahu fikum. Ya, berikut adalah beberapa keseluruhan ya dalam baca qiraat asyara dengan semua wajah. Karena dari awal saya tanya tadi, katanya antum sudah mendapatkan penjelasan terkait tentang semua wajah mad arid disukun. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum satu-satu saya suruh. Kalau nggak ada saya yang tanyain. Afwan, Ustaz. Boleh. Suaranya nggak terdengar jelas. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz. Ustaz Epa, nggak terdengar Iya. jelas suaranya.
kurang jelas ya. Yang tadi terkait wajah mad arid li sukun Ustaz. Afan, kalau boleh diulangi lagi Ustaz. Afwan, gimana Ustaz? Yang terkait wajah mad arid li sukun tadi. Hmm. Mohon diulangi lagi Ustaz sekilas. Baik. Wajah mad alif sukun itu ada banyak ya. Misalkan kasroh, ya ada yang tahu kasroh ada berapa? Kalau kasroh, ayo ada berapa kalau kasroh mad alif sukunnya? 4 Ustaz. Ada raum. Kalau kasroh ada 4. Apa aja? Coba tolong dijelaskan. Coba Ustazah Maryam, coba. Bisa nggak? Kalau kasroh, saya tunjuk satu orang ya. Ada yang itu. Kasroh ada berapa Ustazah? Ada? Oh bisa Ustaz. Eh. Coba saja Cindy. Kalau 4 ada berapa? Kalau kasroh ada berapa? Ayo, kalau kasroh ada berapa? Ya, 4, Ustaz. Ada 4. Ini benar sudah saya jelasin atau belum? Kok pada diam? Sudah, Ustaz. Ya, kalau kasroh itu ada 4 cara. Ya, yang pertama itu namanya qasr. Qasr itu apa? 2 harokat. Apa yang 2 harokat Ustaz? Mad aril sukunnya. Misalkan ar-rahim, himnya itu loh. Ar-rahim. Ya, kalau 2 harokat berarti him. Lalu wajah kedua atau tawasul. Dibaca 4 harokat. Ar-rahim. Lalu kalau wajah ketiganya 6 harokat. Dibaca panjang. Ar-rahim. Kalau kasro dia bisa dengan apa? Ismam atau raum? Kalau kasro ismam atau raum? Raum Ustaz. Dengan raum. Eh, Ar-rahim. untuk apa sih? Dan raum itu sama seperti wasol. Ya. Berapa harokatnya Ustaz? Hanya dengan 2 harokat. Ya, jadi ar-rahim. Ar-rahim. Coba ya akhwat. Saya tunjuk satu ya. Coba saja Sri Wahyuni dipraktekkan ar-rahimi biar bisa. Nggak usah on cam, off cam aja. Suaranya aja dihidupkan. Coba dari Bismillahirrahmanirrahim aja. Rahimnya aja. Keempat-empatnya Ustaz. Dari 2, 4, 6 lalu raum. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus tuh Ustaz Ayuni, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 lagi, yang satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raumnya gimana raum? Yang roh masih susah Ustaz. Ya, lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh, Kalau yang Oh ada. ismam dia isyarat. Misalkan ismam itu hanya bisa dengan doma saja. Yang mana yang doma? Yang nasta'inu itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia nggak ada mengeluarkan suara, hanya isyarat saja. Kalau raum mengeluarkan suara, tapi sepertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. yang itu Ya, Ustaz. karena kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya begitu ya. Coba Nah, ini Ustaz. misalkan saya minta tolong begitu-begitu, artinya saya juga mau ngecek. Nah, ketika saya misalkan minta tolong, misalkan coba saja Sri Wahyuni, artinya nanti ada catatan tersendiri bahwa oh ini boleh dapat sanad atau tidak.
Jadi misalkan saya panggil, misalkan nggak tahu bilang aja seperti Ustazah Maryam tadi, Ustaz, saya belum bisa, nggak apa-apa. Jadi saya tahu, oh iya. Coba Ustazah Maryam baca dengan 4 wajah tadi saja. Dari 2, 4, 6, baru 1. Apa Ustazah Maryam anak gitu. Soalnya ada 2 anak kalau anak. Ada 2, Ustazah Maryam. Iya Ustadz, saya kalau itu Maryam Hijrah, saya namanya Hijrah. Ada satu lagi Ustadz, maaf. Nggak ada di sini saja. Namanya Maryam cuma 1. Oh anak, iya. Oh iya iya boleh. 2 atau 2 ya? 1 kayaknya. Oh, 1 saja. Berarti saja. Oh iya, langsung aja ya Ustadz. Maaf ya Ustadz, masih belajar. Oh, nggak apa-apa saja. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Ustadz. Ya, dari Ar-Rahim aja diulangi yang dengan 4 harokat. Tinggal dipanjangin aja. Ar-Rahim. Kalau bisa sambil hitung jari juga boleh. Ar-Rahim. Nampak nggak jari saya? 6. Ar-Rahim. Oh, Oh, harokat. bis Tinggal oh dihitung. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Raum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sempurna banget ya. Jangan mi. Kalau Oh, tahqiq mi. Dia sepertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. oh, Baik. oh Barakallah. gitu ya. Saya Maryam. Nggak apa-apa. Oke gitu. Terus Allah Ustaz. diperbaiki lagi. Coba Rumah Tartil Indonesia. Ustazah siapa ini? Farida, Ustadz, maaf anak lagi kurang sehat, saya nyimak aja dulu. Oke, Ustazah Farida ya. Afwan ya. Saya nggak tahu. Jadi saya Nggak panggil. apa-apa, Ustadz. Memang Zoom-nya nggak bisa saya ganti, nggak ngerti saya. Nanti saya ganti. Saya sering ganti, bentar. Baik, Ustazah lah bahasa. Ummu Zaihan, Ummu Zaihan ya? Atau Ummu siapa namanya? Silakan. Ya, coba Ustaz. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagus. Barakallahu fik. Sudah pernah belajar sebelumnya, Ustazah? Belum Ustaz. Pertama kali. Bagus. Coba Ustazah Yuni. Bismillah. Mohon koreksi ya Ustadz, masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sudah pintar, sudah bagus, Ustazah. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Ustazah Siti Nurjanah. Coba Baik, Ustazah Ustaz. Jelas suara saya Ustaz? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ar-Rahim. Bagus, ya Allah. Izin bertanya, Ustadz, yang Ar-Rahimi itu hi-nya berapa? Berapa harokat? Hanya 2 saja. Mi-nya itu sepertiga tadi kan? Kalau minyak sepertiga, kalau mad arus sukunnya itu, kalau kita misalkan merujuk kepada kitab-kitab para alim ulama, misalkan Syarah Syatibiyah,
itu disamakan dengan wasol saja. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya rom itu ketika di akhir sama dengan wasol. Jadi hanya dengan qasr Dua. saja. Ya. Dua harokat. Tapi Baik, karena tapi saya tidak mengerti jawaban ini karena Hmm. ada Ustazah dia di Hisham. Nah, ini Hamzah ya. Ada beberapa wakaf yang dia ini kalau wakaf Hamzah dia itu ada lima wajah. Contoh kita cek ya. Ini nggak apa-apa ya. Kita sekalian belajar ya. Kita cek ya karena saja Farida pertanyaannya bagus. Kita coba cek. Ala innahumus sufaha'u. Ini saja. Ya, saja ya. Jadi tadi secara garis umum bahwa Rom hanya dengan dua. Secara al-bakun kalau nama dalam syarah syatibiyahnya al-bakun. Al-bakun itu sisa. Tapi khusus Hamzah nih ya, lihat ini. Hamzah bil isba' munfasil ya. Dia ada lima wajah ketika Hamzah di akhir. Misalkan di sini kan as-sufaha'u kan? As-sufaha'u. Jadi kalimat awalnya itu begini. Tapi ini nggak usah dibuat pusing ya. Nanti insya Allah saya jelaskan secara ringkas. Ya kayak sekarang kan antum ada yang baru belajar sudah bisa. Jadi nggak usah pusing. Ini untuk pembelajaran aja. Misalkan begini. Nah ini kan doma ya. Berarti doma as-sufaha'u. Bagaimana wakaf di Imam Hamzah? Nah sini antum lihat ya. Ini kan kalimat awalnya fokus ya. As-sufaha'u. Nah ketika dia ada ya satu qiraat, misalkan di sini Hamzah, Imam Hamzah. Wakaf. Nah, ini ada lima. Nah, di sini ada yang menarik. Ustadz, kemarin kata Ustadz, rom itu hanya dengan koser. Tapi di sini malah ada dua. Tul dan koser saja. Bahkan tulnya itu merupakan muqaddam. Jadi as-sufaha. Ya, dia dengan tul. Hanya Imam Hamzah saja. Ya, selain yang itu sama seperti kaidah yang kita ajarkan bahwa dalam Syatibiyah juga ya tadi rom itu hanya dengan koser. Kecuali Imam Hamzah. Itu pun wakofnya hanya khusus di Hamzah saja. Kalau tadi kan nasta'inu. Ya, misalkan yang rom kan nasta'inu. Nah, itu kan nun kan. Atau misalnya ar-rahimi. Nah, itu kan huruf lain selain huruf Hamzah. Tapi kalau huruf Hamzah, nah Imam Hamzah di huruf Hamzah itu nanti beda-beda. Ya, seperti itu, Ustazah Farida, sudah jelas? Iya, paham Ustaz. Tapi nanti kita perdalam di semester 2 ya. Semester sekarang kita fokus ke Al-Fatihah. Nah, Ustadz, misalkan saya sudah bisa Al-Fatihah ini, Ustadz. Berarti saya secara garis besar bisa mengajarkan ya, sudah bisa. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan antum memang sekarang pengajar di pondok pesantren ingin memperkenalkan, ditashi dulu ya. Minimal kirim VN aja ke admin. Ustadz, saya izin ya. Apakah pemahaman saya ini sudah benar? Misalkan sebelum mengajar antum tashi dulu aja. Sebenarnya ketika antum nanti sudah selesai daripada membaca kepada kami, nanti kan ujian lisan di akhir semester itu, antum akan membacakan dengan semua wajah yang seperti saya bacakan tadi, lalu nanti akan kami uji. Lalu sebenarnya sudah, kalau misalkan lulus, itu sudah berhak mendapat sanad Al-Fatihah Qiraah Asyara Sugro. Tapi di sini antum harus menyelesaikan sampai 30 juz dulu. Jadi kami nggak langsung memberikan sanadnya. Tapi secara legal kami memberikan izin untuk silakan diajarkan. Bahkan misalkan antum memang misalkan sedang mengisi acara atau apa gitu ya, nggak apa-apa, silakan dipakai. Misalkan sudah 4 bulan di sini, misalkan Ustadz Ambo Edi ya pemegang sanad Al-Fatihah Qiraah Asyara, ya silakan nggak apa-apa. Ya kami legalkan itu, begitu ya. Tapi sekarang saya akan masuk ke yang fathah ini, paling gampang itu adalah fathah. Ya karena dia cuman hanya 3 wajah saja ya, seperti man aril sukun biasanya yang kita pelajari ya, dengan 2, 4, dan 6. Sudah, tidak ada yang raum atau ismam. Jadi ini paling mudah. Ya, ini paling mudah. Sampai sini insya Allah nggak ada pertanyaan ya, karena paling mudah itu. Sama seperti biasa ya, qasr, al-alamin, al-panjang, 4 harokat, lalu 6 harokat. Sudah tidak ada lagi kalau fathah. Nah, yang paling banyak 7 wajah adalah ketika dia doma. Saya mau yang ikhwan yang mempraktekkan, karena ini harus mencucu ya. Jadi saya harus lihat ikhwannya dulu. Saya mau Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah. Selanjutnya silakan siap-siap Ustaz Sahlan ya. Silakan Ustaz Abdullah. 7 wajahnya perlu saya jelaskan ulang atau sudah paham?
Jelaskan ulang, Ustaz. Ustaz Abdullah. Dengar suara saya, Ustaz Abdullah? Insya Allah, Ustaz. Suara Antum dua akun nggak? saya jelas, Ustaz. Antum dua akun, Ustaz. Ya ini mic-nya error semua, Ustaz. Oh, qadarullah. Nggak apa-apa. Kadang ini, kadang enggak. Tapi bisa on cam ya? Bisa kalau on cam, Ustaz. Nggak jelas tapi Ustaz ya. Suaranya di mana, videonya videonya di mana ya? Di saya Kalau jelas, Ustadz. kalau jelas Ustadz jelas di kami. Ininya video juga jelas videonya. Soalnya nanti beliau akan mempraktekkan. Kalau antum nggak lihat prakteknya, takutnya nanti susah. Ini sekarang jelas. Oke. Saya coba ini kan dulu ya. View profil ya. Oke, Ustaz Abdullah, silakan praktekkan nasta'in dengan 7 wajah. Baik, Ustaz. Saya stop share. Saya coba view-nya saya buat multi speaker. Saya ntar ya. Silakan, Ustaz Abdullah. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك Terus ya, نستعين yang lain bagaimana? إياك نعبد وإياك نستعين. Afwan, Ustaz Abdullah. Suaranya putus-putus ya, Ya, San? suara antum putus-putus ya. Afwan. Sepertinya suara antum putus-putus ya. Ya, mohon maaf saat ini sinyal di kurang Ya, bagus, enggak. soalnya Kita lagi ganti sama Ustaz di Epa aja. luar. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Saya ganti sama Ustaz Epa aja. Silakan, Ustaz Epa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Nunya nggak bersuara, Ustaz. Maaf. Ya, apaan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, Ustaz. Ya, disukunkan dulu baru mencucu. Lanjut. Wajah Apa, kelima. Ustaz? Ya, Lanjut, Ustaz. Wajah kelimanya. saya lupa, Ustaz. Afwan. Ya, ada 7 wajah dengan semisalnya qasr, tawasud, dan tul dengan ismam. Kalau raum itu baru bersuara. Tadi yang tuh maksud mungkin raum. Raum itu yang bersuara itu kasar. Suara ya. Nanti dia di akhir ketika kasr dan doma. Nah, sebelum raum ada yang namanya ismam. Nah, ismam itu isyarat memonyongkan bibir menyesuaikan dengan harokat domahnya. Berapa kadarnya? Kadarnya sama qasr, tawasud, dan tul. Yang ismam ya, Ustaz? Yang Ya. ismam kadarnya sama ya? Ya. 2 qasr 246. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Ustaz Sahlan. Silakan Ustaz Sahlan. Dengar jelas ya. Kurang keras ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Oke. Catatan penting ya untuk semuanya. Ya, perhatikan saya. Jadi, ketika ismam, sebenarnya ismam itu ada 3. Ya, jadi ismam itu sebenarnya ada 3. Nah, ketiga ismam ini sebenarnya itu ada yang dia nanti di syarah syatibiyah ya. Nanti kan per awal bulan Juni. Nah, nanti kita akan masuk ke syarah syatibiyah. Ustadz, apa itu syarah syatibiyah, Ustadz? Jadi, di dalam mendalami qiraat itu sama seperti kita mau mendalami matematika. Misalkan kita mau masuk ke aljabar atau pembagian dan lain sebagainya. Nah, ada rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus itu dalam mempelajari ilmu qiraat, rumus-rumus itu semuanya ada di dalam kitab yang namanya kitab Syatibiyah atau matan Syatibiyah biasanya orang-orang bilang. Itu kunci. Jadi itu syarat wajib sebenarnya bagi orang-orang yang ingin mendalami qiraat. Karena di situ adalah rumus-rumusnya. Itu kalau qiraah sab'ah. Kalau qiraah syarah ada lagi namanya matan ad-durrah. Ya. Nah, matan ad-durrah ini hanya berisi 3 a'immatul qiraat. 3 orang qori. Ya. Ditambah dia. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, kunci untuk mendalami qiraah syarah itu di situ. Makanya insya Allah per bulan ini antum akan masuk ke dalam syarahnya. Ustadz, apakah kami bisa mendapatkan sanad kitabnya? Boleh. Bagaimana syaratnya Ustadz? Wajib setoran hafalan sama saya. Ya, Ustadz banyak banget hafalannya Ustadz. Al-Quran, Syatibiyah dan lain sebagainya. Ya begitulah. Kalau kita ingin mendalami Al-Quran, ilmunya luas. Ustadz, kalau saya nggak bisa hafalan, nggak apa-apa Ustadz. Ya nggak apa-apa. Cuman saya sarankan semampunya, sebisanya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau misalkan antum punya ya Allah, bismillah lah. 1 hari 2 sampai 3 bait aja. 2 tahun setengah pasti selesai. Atau 2 tahun ke depan itu insya Allah nggak terasa selesai. Nggak terasa itu, Ustaz. Nggak terasa. Tapi kalau antum sudah menyelesaikan, nah insya Allah nanti pasti antum akan mendapatkan faedah yang sangat banyak ketika mengajar misalkan. Kenapa demikian? Karena sebuah keilmuan, ya kalau keilmuannya itu, ya kemuliaannya, keagungannya itu dilihat daripada maudu'nya, daripada isinya. Isinya apa? Kita belajar qiraah asyarah, kita belajar matan syatibiyah, kita belajar matan ad-durrah, isinya itu Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyaqra'a hadzal Qur'an kama unzil al-hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Quran ini dibaca sebagaimana diturunkan. Kita belajar syatibiyah, kita belajar kita ad-durrah, itu kita untuk mengamalkan itu. Oh, misalkan begini. Oh, Al-Fatihah atau ketika ayat Al-Quran pertama kali turun itu di Mekah atau di Madinah? Turun pertama kali. Maka Mekah. Di Mekah itu sukunya Quraisy atau banyak suku? Banyak suku. Banyak. Tapi kebanyakan apa? Suku Quraisy. Quraisy.
Makanya ketika turun di Mekah, kita tidak akan melihat banyak perbedaan bacaan. Makanya Al-Fatihah itu 7 kali turunnya saja. 7 kali. Al-Fatihah itu 7 kali turunnya. Yang pertama kali turun itu di mana Ustadz? Di Mekah. Sisanya di mana? Di Madinah. Antum lihat ihdinas ada pakai sin, ada yang pakai zai. Ya, itu di Madinah turunnya. Kenapa? Karena banyaknya suku pada masa itu. Banyaknya logat yang tidak bisa membaca dengan shod, tidak bisa baca dengan sin dan zai dan lain sebagainya. Artinya kita sedang mendalami sebuah keilmuan yang di dalamnya, maudhu'nya, isinya adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia di dunia ini. Begitu. Jadi saya untuk apa ya mengingatkan lagi bahwa tidak apa-apa masalah capek. Aduh, saya sudah punya anak, nggak apa-apa. 1 bait per hari pun nggak apa-apa. Atau minimal pun kalau misalkan nggak mampu menghafal pun nggak apa-apa. Yang penting hadir dalam majelis, mendengarkan. Oh, ternyata imam yang paling susah bacaannya nanti kita akan tahu. Siapa yang paling susah? Coba di sini kira-kira sudah ada yang pernah baca qiraat? Atau ngira-ngira aja. Bacaan siapa paling susah kira-kira? Bacaan terjauh perbedaannya ya Imam Warsh Ustadz. Tapi karena saya pernah belajar, jadi dikasih yang susah dulu justru. Ya, Imam Dan Waras. itu saya Yang lain? belajar dengan Imam Syu'bah ya alhamdulillah perbedaannya nggak jauh sedikit, tapi tetap harus hati-hati. Insya Allah. Sudah berpengalaman saja Ida Farida, Masya Allah. Belum Ustadz, cuman tinggal mengulang itu Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Ya, jadi ada beberapa jadi misalkan ada yang mengatakan, Ustadz, saya sudah pernah belajar qiraat, harus kok banyak banget ya Ustadz, nggak susah lah bahasanya, banyak banget ya Ustadz. Misalkan kayak salah satu badalnya aja harus dibaca 3 kali, mat lain mahmuznya harus 6, mat-matnya 6 semua, nafas saya nggak kuat dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau antum tahu bacaan yang waras itu dulu di Madinah itu dipakai oleh imam-imamnya, karena itu bacaan daripada Imam Nafi al-Madani. Dan bacaan yang paling sahih, ya yang paling sahih sanadnya itu ada 2. Pertama Imam Asim, yang kedua adalah imam daripada Nafi al-Madani. Ya, paling sanadnya paling sahih. Nah, jadi saya sampaikan kepada antum semuanya bahwa insya Allah ini kenapa di awal ini hafaz syu'bah dulu Ustaz, kenapa tidak langsung yang susah misalkan dan lain sebagainya. Tentunya man hurimal usul hurimal wusul. Saya berkali-kali sampaikan ini, barang siapa yang kenapa saya sampaikan hafaz syu'bah itu sebagai usul daripada seluruh kiroat, karena di Indonesia dari kecil kita diajari kiroat ini. Antum bayangkan antum belajar kiroat, tapi hafaz syu'bah yang sehari-hari kita praktekkan, sehari-hari kita ajarkan, kita belum maksimal. Makanya kami mengikuti daripada beberapa masyaikh yang ada di Indonesia. Ya, sebut aja misalkan Syekh Jihad Al-Yamani, mungkin antum pernah lihat poster-posternya ya. Atau juga masyaikh dari Timur Tengah yang mengajar dan lain sebagainya, itu rata-rata memang hafaz dulu. Bahkan di Madinah sendiri juga begitu. Ya, hafaz itu dulu, baru selesai hafaz biasanya itu syaratnya. Jadi kalau antum mau talaki bil ghaib, biasanya hafaznya harus mutkin dulu. Kami punya teman yang kemarin itu berangkat ke Madinah. Jadi kebetulan kalau antum pernah dengar nama Syekh Sufyan Al-Banjari, pernah dengar? Di Bogor apa di Jakarta sekarang? Ya, nah itu salah satu orang yang punya sanad tertinggi di Indonesia. Yang talakinya dari kecil hingga dewasa, beliau ini di Madinah, di Nabawi. Ya, dulu di Batu sini di Malang dulu. Ya, punya pesantren, bahkan santri-santrinya beliau itu sekarang rata-rata di Batu, di Malang, di kota wisata itu di Batu di sini, Jawa Timur, itu rata-rata pesantren-pesantren tahfidz itu santrinya beliau semua. Sungguh Masya Allah keilmuannya. Saya lupa sekarang karena ketika istri beliau itu meninggal, beliau hijrah lagi ke Madinah. Nah, ini sudah balik ke Indonesia dengan anak-anaknya. Dulu keluarga istri saya itu talakinya ke beliau. Ya. Nah, sekarang beliau itu saya lupa apa di mana ya. Pokoknya di daerah Jakarta kayaknya. Ya, itu sering. Kalau antum pun tahu IG-nya Anwar Kholadi, tahu IG-nya Anwar Kholadi yang sering bahas tajud-tajud itu. Nah, di situ dia tuh itu kan dia berguru dengan Syekh Sufyan Al-Banjari.
Nah, orang-orang yang ingin talaki di Nabawi, di Masjid di Madinah, misalkan kita umroh, misalkan kita haji dan lain sebagainya, itu nggak sembarangan orang bisa talaki dengan masing-masing di sana, harus daftar. Dan syaratnya adalah 30 juz mutkin. Apa yang mutkin Ustaz? Hafaznya. Atau satu qiraat lain lah. Tapi kalau dari Indonesia biasanya hafaznya. Tapi kebetulan ya, karena beberapa teman kami itu adalah santrinya Syekh Sufyan, itu cuma dikasih ijazah tasrih aja, tanpa ujian, tanpa apa-apa. Bawa surat rekomendasi itu, langsung diperbolehkan talaki di Masjid Nabawi. Ya, jadi kami mengikuti yang sudah ada ya. Jadi insya Allah kita hafaz syu'bah dulu sampai mungkin sampai khatam 4 bulan insya Allah. Ya kita maksimalkan nanti misalkan Ustadz sudah 4 bulan misalkan ada sisa juz nanti kita insya Allah akan kita kencengi sedikit. Jadi masuk tepat waktu, masuk hadir tepat waktu, keluar juga tepat waktu. Ya, kira-kira begitu saran saya. Lalu untuk di 4 bulan ini ya sanad-sanad yang antum dapatkan salah satunya adalah sanad tajwid musawwar, yang kedua adalah sanad hafaz syu'bah, yang ketiga adalah sanad al-fatihah qiraah asyara. Nah, ketiga sanad ini ya nanti ada yang boleh langsung antum ambil, artinya langsung antum pegang, ada yang memang kami tahan dulu, seperti qiraah asyara itu kami tahan dulu sampai khatam seluruhnya. Ya ini untuk kebaikan bersama. Kira-kira begitu. Ya hari ini saya sudah praktekkan Al-Fatihah. Nanti di akhirnya di hari Jumat pekan depan antum sudah tidak bertalaki asyara lagi, sudah hafaz syu'bah. Jadi dipecah lagi kelasnya 2. Nah, nanti ketika sudah tengah semester, insya Allah nanti akan ada kisi-kisi soalnya. Misalkan soalnya ada 10, kami beri kisi-kisi 20 sampai 30. Nanti antum bisa mengulang-ulang pembelajaran. Atau kisi-kisinya adalah screenshotan daripada halaman-halaman yang akan nanti kami ujikan. Ya, jadi video ini akan kami kami up di YouTube. Hidupkan aja loncengnya. Misalkan kami lupa untuk men-share di grup, ya di YouTube sudah ada langsung biasanya. Nanti antum ulang-ulang ketika mau ujian dan lain sebagainya. Kami berharap semua yang hadir di sini, ya keilmuannya insya Allah mungkin itkon bisa diajarkan kembali. Ya insya Allah nanti semuanya di akhir akan mendapatkan gelar Certificate Master of Qiraat. Ya kami berharap tidak hanya menyandang gelar itu, tapi secara keilmuan qiraatnya antum benar-benar master. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, kita sama-sama berproses, ya berprogres. Dan apapun yang antum sedang hadapi dan lain sebagainya, yakinlah semakin banyak antum mendalami ilmu qiraat, ilmu Al-Quran, insya Allah sedalam itu juga nanti Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan segala-galanya. Ya antum bayangkan Rasulullah SAW hidup di tanah yang gersang, tidak bisa baca tulis, diapit oleh 2 kerajaan yang sangat besar, tapi bisa mengalahkan seluruhnya sampai Islam menebar luas. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Masa kita yang sebesar apa sih masalah kita itu? Sedalam apa sih kesulitan hidup kita itu? Hah? Ditinggal keluarga. Rasulullah ditinggal 2 orang yang dicintainya. Pada proses beliau menjadi belum besar gitu ya. Artinya belum besar di sini, belum banyak pasukan dan lain sebagainya. Ditinggal oleh 2 orang yang dicintai sekaligus. Sesusah apa sih hidup kita saat ini kok? Galau banget gitu. Ya, jadi lagi-lagi saya ingatkan bahwa bersama Al-Quran, insya Allah hidup kita akan lebih berkah, ya, lebih mudah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan memudahkan kita. Tapi barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Ustadz, saya malu, saya belum lancar bacaannya. Ustadz, saya masih dalam proses belajar dan lain sebagainya. Dapat 2 pahala kata Rasulullah. Ya, lahu ajroni, yang susah-susah bersusah payah dapat 2 pahala. Yang berdosa bagaimana? Yang nggak mau belajar, udah nggak mau belajar. Sekarang kan lagi viral itu ya, Ustadz Muzakir, salah satu imam masjid, apa namanya, Jakarta Istiqlal itu yang speak up ya. Sebenarnya kami sudah merasa hal demikian. Karena saya beberapa kali jadi kepala sekolah, ada tempat-tempat ya, saya jadi kepala sekolah, itu rata-rata pimpinannya nggak hafal Quran itu. Bacaannya juga nggak bisa, nggak bagus lah gitu. Tapi buka lembaga. Ya Allah ya Rob. Ada juga mengajar gitu. Jadi ya Allah. Jadi saya bingung juga. Jadi saya pernah di sini di Malang ada namanya lembaga Al-Adan. Ini sudah sampai 15 cabang lebih sampai beberapa kota.
Ini ketika saya pegang besarnya. Kenapa sebelumnya nggak besar-besar ketika sebelum saya pegang? Karena di situ rata-rata gurunya cuma hafal 1 juz. Itu pun nggak mungkin, disuruh tasmi nggak bisa. Bacaannya nggak bisa, tajwidnya juga nggak bisa. Hafal tufas juga tidak. Ini saya ngomong begini, ini bukan ranah sombong, bukan. Tapi memang begini harusnya. Maksiat kan bertebaran sekarang. Kita yang bisa, yang paham ilmu ya harus menampakkan diri. Oh, saya bisa bagus bacaannya. Saya juga bisa sudah tufa misalkan. Saya sudah harus begitu. Karena sekarang banyak guru-guru sebahat bahasa saya. Mereka nggak mendalami, tapi mereka mau mengajarkan. Lah pertanyaannya yang diajarkan itu ilmu apa? Ya, ilmu apa? Jadi kemarin ya, ada yang bertanya salah satu dari antum. Ustaz, di tempat ini, ya ini ada 1 menit lagi ya, habis itu kita tutup. Di tempat ini Ustaz, untuk menebalkan huruf harus monyong. Ya, harus monyong katanya. Misalkan walad do, walad do, harus monyong. Sedangkan kalau kita lihat, misalkan dari kitab-kitab, walaupun memang tidak cukup dari kitab, misalkan kita lihat nggak ada yang namanya monyong. Coba antum cari seluruh kitab yang ada di muka bumi ini, kitab tentang tajwid dari awal sampai nggak ada. Ya nggak ada. Antum cari, antum ke Madinah atau misalkan ke guru-guru yang ada di Syria, kan sekarang banyak yang ada di Indonesia. Misalkan ada pesantren itu Syekh Mahir ya, Syekh Mahir Munajid kalau nggak salah nama beliau, saya lupa juga. Nah itu ada di Indonesia, ya pesantren Al-Maghribi apa namanya, saya lupa. Nah itu mukri juga salah satu orang yang sanadnya tinggi. Antum cek ke sana. Atau misalkan antum yang sudah pernah ke Mesir, antum cek juga di sana. Apakah ada yang begitu memonyong? Enggak ada. Tapi di sini Ustadz dia juga punya sanad. Dia juga punya. Nah itu yang berbahaya adalah santri-santri yang kalau bahasa saya adalah syirik pemikiran, menuhankan pemikiran. Jadi gurunya dituhankan gitu loh, gurunya dituhankan tanpa dia mengecek apakah gurunya ini benar-benar belajar dengan gurunya yang lain itu seperti itu. Jadi menuhankan pikirannya. Ini yang sangat berbahaya. Bahkan teman-teman saya yang masuk ke dalam ranah itu. Jadi ada satu metodenya begitu. A'udzubillahi minas. Pernah lihat nggak? Syaitonir rajim. Nah, ada beberapa santri saya yang talaki ke saya begitu. Jadi ketika saya tanya, apakah beneran disuruh monyong? Ustadz, nggak ada disuruh monyong, Ustadz. Begitu. Jadi ketika saya jelaskan kepada beberapa orang-orang yang begitu, jadi saya juga keluarlah daripada permasalahan itu. Tapi sekarang sudah ada yang speak up ya, seperti saya Ihsan Ufik misalkan. Ya beliau juga sanadnya tinggi. Lalu saya Ustadz Laili Al-Fadili, ya kan mereka sudah speak up juga bahwa ya itu nggak ada. Ya kan mereka kalau di dunia apa namanya perkontenan kan beliau-beliau sudah sepuh daripada saya. Walaupun sanadnya sebenarnya sama tingkatannya, tapi beliau-beliau lebih sepuh. Artinya beliau-beliau yang pengikutnya kan sudah banyak kan. Kalau saya Ihsan itu kan ada ratusan ribu di IG-nya itu. Kalau Ustadz Laili juga puluhan ribu kalau nggak salah. Artinya mereka kan sudah speak up bahwa nggak ada. Monyong itu nggak ada. Ya, itu merupakan bid'ah dalam qiraat. Tapi barakallahu fikum, terus berproses, jangan pernah menutup diri, walaupun mungkin sebagian dari di sini sudah pernah belajar atau sudah bagus bacaannya, jangan pernah menutup diri. Jangan pernah menutup diri. Karena insya Allah ya, insya Allah, kalau antum bersama dengan orang-orang yang memacu semangat antum, artinya, oh dia sudah bisa, saya juga harus bisa. Insya Allah progresnya lebih cepat. Kami punya 2 santri Asy'ariyah di Ramadan kemarin, sama-sama pimpinan pesantren sebenarnya. Memang sih sudah bisa bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi ketika saya ikutkan 2 orang ini ketika mereka daftar ke kelas lama, jadi kelas lama itu kan sudah 20 juz, sisa 10 juz lagi Ramadan kemarin kami khataman Asy'ariyah itu. Itu langsung bisa. Kenapa langsung bisa? Karena dia sudah melihat teman-temannya langsung. Beda kalau sepantaran semuanya ilmunya. Ya gitu-gitu aja, antum nggak ada mau berproses, tidak ada merasa ya Allah saya harus, nggak ada. Jadi jangan menutup diri, terus berproses bersama Al-Quran, insya Allah kita bareng-bareng masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan murni dari saya sendiri. Adapun kebenaran yang saya sampaikan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya hanya sebagai perantara saja. Barakallahu fikum. Kita tuh bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdika. Baik, selamat ketemu lagi insyaallah ya di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.